Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas makroekonomi dalam konsep ekonomi terbuka. Sebelumnya kita membahas makroekonomi yaitu dalam ekonomi tertutup, di mana GDP hanya dipengaruhi oleh aktivitas konsumsi, kemudian investasi, dan pengeluaran pemerintah. Tetapi pada makroekonomi terbuka ini nanti kita akan mengatakan bahwa GDP itu akan dipengaruhi oleh besarnya konsumsi ditambah dengan besarnya investasi plus besarnya pengeluaran pemerintah. Kemudian ada tambahan baru karena kita berbicara ekonomi terbuka, maka secara otomatis negara tersebut akan berhubungan dengan negara lainnya, sehingga ada variabel baru untuk menentukan tinggi rendahnya GDP suatu negara, yaitu aktivitas ekspor impor yang dilakukan oleh negara yang bersangkutan. Oke, di sini kita selanjutnya akan membedakan terkait ekonomi tertutup dan ekonomi terbuka. Ketika kita berbicara ekonomi tertutup, maka kita akan mengatakan semua aktivitas perekonomian yang terjadi di suatu negara itu nanti barang dan jasa yang dikonsumsi ataupun yang nantinya akan dilakukan investasi serta pengeluaran pemerintah semuanya hanya bersumber dari dalam negara itu sendiri. Tidak ada kaitannya dengan negara-negara lain. Sedangkan ketika kita berbicara ekonomi terbuka, maka kita akan mengatakan bahwa untuk memenuhi permintaan yang terjadi di negara yang bersangkutan, maka negara tersebut bisa memenuhi permintaan tersebut dengan menjalin kerjasama dengan negara-negara asing. Nah, sehingga ketika kita awalnya mempunyai persamaan identitas dalam perekonomian tertutup itu adalah Y sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah. Pada perekonomian terbuka kita punya 4 variabel yang mempengaruhi permintaan agregat, di mana ketika kita bicara ekonomi terbuka maka yang mempengaruhi adalah Y, itu dipengaruhi oleh konsumsi, investasi, kemudian pengeluaran pemerintah ditambah dengan aktivitas ekspor dan impor. Nah, kemudian bagaimana perlakukan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah? Apakah ada bedanya antara ekonomi tertutup dan ekonomi terbuka? Pada ekonomi terbuka, ketika kita bicara terkait dengan aktivitas konsumsi, maka masyarakat itu bisa memilih, bisa membeli barang dari dalam negeri atau bisa membeli barang dari luar negeri. Sedangkan ketika kita berbicara ekonomi tertutup, maka masyarakat hanya dihadapkan oleh satu pilihan barang, yaitu mengkonsumsi barang dalam negeri saja. Kemudian ketika kita lanjut ke variabel yang kedua, yaitu investasi. Pada perekonomian terbuka, ketika kita berbicara terkait dengan investasi, ketika seseorang memiliki kelebihan dana, maka mereka bisa bebas memilih investasinya. Bisa menginvestasikan sebagian uangnya di dalam negeri atau bisa menginvestasikan sebagian uangnya di luar negeri. Itu di perekonomian terbuka. Tetapi ketika kita berbicara perekonomian tertutup, maka pilihannya hanya satu, yaitu menginvestasikan kelebihan dana yang dia miliki di dalam negeri. Demikian juga untuk pengeluaran pemerintah. Ketika pemerintah ingin melakukan belanja negara, maka dalam perekonomian terbuka, pemerintah itu bisa berbelanja ada dua macam pilihan, yaitu bisa berbelanja barang atau jasa menggunakan barang-barang dalam negeri, atau bisa belanja kebutuhan pemerintah dengan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Kemudian di perekonomian terbuka ada variabel yang tidak dimiliki di perekonomian tertutup, yaitu aktivitas ekspor dan impor. Bisa dikatakan ketika ekspor suatu negara itu bertambah besar daripada impornya, itu menunjukkan berarti bahwa devisa yang mengalir ke negara tersebut itu makin banyak, sehingga GDP-nya meningkat. Dan sebaliknya, ketika suatu negara lebih banyak impor, maka secara otomatis banyak devisa yang mengalir keluar, sehingga GDP mengalami penurunan. Kemudian di sini kita akan membahas terkait dengan aliran barang dan modal internasional. Nah, di sini kita akan membedakan
Dalam perekonomian terbuka ada dua jenis interaksi yang nantinya akan berlangsung, yaitu dalam bentuk barang dan yang kedua adalah dalam bentuk modal. Nah, yang dimaksud dengan aliran barang itu adalah perpindahan barang satu ke negara yang lainnya. Katakanlah Indonesia membeli mobil mewah dari Singapura, itu menunjukkan berarti ada perpindahan barang yang awalnya barang itu berasal dari Singapura berpindah ke Indonesia, atau sebaliknya Singapura katakanlah membeli batik dari Indonesia, itu berarti terjadi perpindahan barang, di mana yang sebelumnya batiknya berada di Indonesia itu berpindah ke Singapura. Kemudian yang dikatakan aliran modal internasional, maka kita akan mengatakan bukan barangnya yang berpindah, tapi aset atau kekayaan atau dana yang dimiliki di suatu negara. Contohnya seperti apa? Katakanlah ketika kita melakukan investasi ke luar negeri, katakanlah kita membeli sahamnya Toyota. Nah, maka secara otomatis uang yang ada di Indonesia itu akan mengalir ke luar negeri, atau sebaliknya. Katakanlah ada orang dari Jepang, katakanlah membeli sahamnya Indofood. Nah, maka secara otomatis aliran dana atau dana dari Jepang itu akan mengalir ke dalam negeri. Di sini akan kita bahas terkait dua pendekatan tersebut. Yang pertama adalah aliran barang dan yang kedua adalah modal internasional. Di sini kita akan kembali dijelaskan terkait dengan aktivitas ekspor, impor, kemudian ekspor neto. Nah, ketika kita menjelaskan aktivitas ekspor dan impor, saya rasa ini adalah penjelasan yang cukup mudah, karena ketika kita berbicara ekspor, maka kita akan mengatakan apa itu ekspor. Ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi secara domestik dan yang nantinya dijual ke luar negeri. Sehingga ketika kita berbicara ekspor itu adalah semua barang yang diproduksi di dalam negeri, kemudian ketika ada orang asing yang ingin membeli barang tersebut, maka itu yang disebut dengan aktivitas ekspor. Jadi menjual barang domestik ke luar negeri. Kemudian di sini ada yang kita sebut dengan impor, ya. Ketika kita berbicara impor, di situ dikatakan adalah barang dan jasa yang diproduksi negara asing yang dijual secara domestik. Nah, jadi ketika kita berbicara impor, kita akan mengatakan pembelian barang atau jasa di mana barang atau jasa itu tidak diproduksi di dalam negeri, tapi barang dan jasa itu diproduksi oleh negara asing. Nah, katakanlah kita membeli laptop yang bukan buatan Indonesia, kita membeli handphone yang bukan buatan Indonesia, kita membeli mobil yang bukan buatan Indonesia, maka itu adalah kategori impor. Kemudian di sini ada ekspor neto, ya. Ekspor neto itu adalah jumlah ekspor di suatu negara dikurangi dengan impornya. Ya, sehingga secara sederhana kita akan mengatakan apa itu ekspor neto, maka kita akan berbicara ekspor neto adalah ekspor dikurangi dengan impor, di mana nanti ketika ekspor jauh lebih besar daripada impor kita sebut surplus, sedangkan ketika impor lebih besar daripada ekspor kita sebut defisit. Harapan dari semua negara adalah aktivitas ekspor itu sama dengan aktivitas impor, yang nantinya kita sebut dengan keseimbangan perdagangan. Nah, ini tadi juga sudah kita bahas ya. Ketika kita mengatakan surplus perdagangan, berarti kita akan mengatakan bahwa jumlah ekspor itu lebih besar daripada jumlah impor. Sedangkan ketika kita bicara defisit perdagangan, maka kita akan mengatakan jumlah impor itu akan lebih besar daripada jumlah ekspor. Harapannya adalah trade balance, di mana ekspor dan impor memiliki besaran atau nilai yang sama. Kemudian di sini akan dijelaskan apa saja yang nantinya mempengaruhi aktivitas ekspor ataupun impor yang terjadi di suatu negara.
Yang pertama di situ dikatakan aktivitas ekspor atau impor di suatu negara itu dipengaruhi oleh selera konsumen terhadap barang domestik dan asing. Ketika konsumen itu lebih suka terhadap barang-barang domestik, maka secara otomatis permintaan barang domestik itu akan banyak. Ya. Ketika konsumen asing juga lebih suka terhadap barang-barang domestik milik kita, milik Indonesia katakanlah, maka secara otomatis aktivitas ekspor itu akan meningkat. Ya, jadi ketika kita bicara konsumen itu suka terhadap barang-barang Indonesia, itu menunjukkan bahwa permintaan barang domestik Indonesia itu meningkat. Ketika permintaan barang domestik itu meningkat, ya, secara otomatis tadi kita katakan surplus ekspor. Tetapi sebaliknya di situ, ya, ketika penduduk Indonesia atau domestik itu lebih suka mengkonsumsi barang-barang asing, ya, maka kita bisa katakan Indonesia itu berarti aktivitas impornya jauh lebih besar daripada ekspor. Karena orang-orang atau masyarakat yang di Indonesia itu lebih suka mengkonsumsi barang-barang luar negeri. Nah, ketika masyarakat domestik lebih suka mengkonsumsi barang luar negeri, tentu saja impor itu akan semakin tinggi. Kemudian faktor lainnya yang menentukan aktivitas ekspor dan impor itu adalah harga barang dalam negeri dan luar negeri. Jelas ketika kita ingin melakukan aktivitas konsumsi, yang salah satu indikator yang sering kita lihat adalah terkait dengan harga. Ketika harga barang dalam negeri jauh lebih murah daripada harga barang luar negeri, tentu saja kita lebih suka mengkonsumsi barang dalam negeri. Tetapi sebaliknya, ketika barang luar negeri itu jauh lebih murah daripada barang dalam negeri, maka secara otomatis kita akan lebih suka melakukan atau membeli barang luar negeri. Nah, ketika kita lebih suka membeli barang luar negeri karena harganya jauh lebih murah, maka secara otomatis negara kita itu lebih banyak aktivitas impornya. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan nilai tukar. Ya, di sini dikatakan nilai tukar di mana orang-orang dapat menggunakan mata uang domestik untuk membeli mata uang asing. Nah, ketika kita berbicara nilai tukar, nanti erat kaitannya ketika suatu negara itu punya mata uang yang dianggap kuat dan mata uang yang dianggap lemah. Apa itu mata uang yang dianggap kuat? Mata uang yang dianggap kuat itu adalah mata uang yang dia bisa membeli barang-barang dalam negeri ataupun luar negeri dengan cukup banyak. Sedangkan ketika kita berbicara nilai tukar yang lemah, itu adalah nilai tukar ketika kita gunakan untuk aktivitas perdagangan, ya. Nilai uangnya itu tidak tidak sepadan dengan barang yang ingin kita beli. Bisa kita katakan ketika nilai mata uang tersebut melemah, maka untuk membeli barang yang bersangkutan terkesan barangnya akan jauh lebih mahal. Tetapi ketika kita bicara nilai tukar katakanlah rupiah menguat, maka kita akan mengatakan untuk membeli barang-barang luar negeri maka terkesan jauh lebih murah. Sehingga bisa kita katakan ketika nilai tukar katakanlah domestik itu menguat, maka aktivitas impor itu akan jauh lebih besar daripada aktivitas ekspor. Soalnya kita akan melihat barang-barang luar negeri itu akan terkesan jauh lebih murah. Tetapi sebaliknya ketika nilai tukar itu melemah, artinya katakanlah rupiah itu melemah, maka orang asing itu akan melihat barang-barang di Indonesia itu murah. Ketika barang-barang di Indonesia itu terlihat murah, maka aktivitas ekspor itu akan semakin tinggi. Soalnya orang-orang asing itu akan suka membeli barang Indonesia karena dirasa murah. Kemudian faktor keempat yang mempengaruhi aktivitas ekspor impor itu adalah pendapatan konsumen dalam negeri dan di luar negeri. Ketika pendapatan konsumen dalam negeri meningkat, tentu saja tingkat konsumsinya juga akan naik, baik itu konsumsi barang domestik ataupun konsumsi barang luar negeri. Nah, ketika pendapatan dalam negeri meningkat, maka punya kecenderungan, ya, impor yang dilakukan oleh masyarakat juga pasti akan meningkat. Kemudian ketika kita bicara pendapatan konsumen luar negeri meningkat, artinya kita tidak berbicara pendapatan
masyarakat di negara kita, tapi pendapatan masyarakat di negara asing. Katakanlah pendapatan masyarakat di negara asing itu meningkat, maka ada kemungkinan ya mereka akan membeli barang-barang yang ada di negara kita itu jauh lebih banyak karena pendapatan mereka naik. Kemudian yang kelima itu adalah terkait dengan biaya transportasi barang dari suatu negara ke negara lain. Pada perekonomian terbuka, kita akan mengatakan bahwa kita bisa membeli atau mengkonsumsi barang tidak di domestik saja, tapi kita bisa membeli atau mengkonsumsi barang dari negara lain. Nah, banyak sedikitnya barang yang akan kita beli, ya, yang kelima itu dikatakan ketika kita membeli barang ada biaya transportasi. Nah, ketika biaya transportasinya itu mahal, tentu saja kita untuk membeli barang-barang luar negeri juga pasti akan kita batasi atau kita kurangi. Tetapi ketika biaya transportasi itu murah, sehingga biaya tambahannya menjadi rendah, maka aktivitas untuk melakukan aktivitas impor itu juga akan semakin meningkat. Kemudian yang terakhir yang mempengaruhi aktivitas ekspor dan impor itu adalah kebijakan pemerintah terhadap perdagangan internasional. Di sini dikatakan kebijakan pemerintah itu ada dua cara. Yang pertama adalah pemerintah itu bisa membatasi aktivitas perdagangan internasional. Bagaimana cara pemerintah membatasi perdagangan internasional? Itu lewat kuota dan tarif. Ada kalanya ketika kita melakukan aktivitas impor, itu pemerintah membatasi berapa jumlah yang bisa kita beli dari negara asing. Nah, itu adalah salah satu contoh pembatasan kuota. Bisa juga dibatasi dengan tarif. Nah, ketika kita bicara pemerintah membatasi aktivitas impor kita dengan tarif, artinya biasanya pemerintah mengenakan pajak yang tinggi terhadap barang-barang asing atau barang-barang luar negeri, sehingga ketika masuk ke negara kita itu akan terkesan jauh lebih mahal daripada barang-barang domestik, sehingga ketika kita ingin membeli maka ada perasaan bahwa barang impor itu lebih mahal, sehingga kita bisa mengkonversinya lebih baik mengkonsumsi barang domestik saja daripada barang asing, karena barang asing jauh lebih mahal. Itu adalah salah satu contoh kebijakan pemerintah untuk membatasi aktivitas impor. Kemudian di sini akan kita bahas terkait dengan aliran sumber daya finansial. Yang kita bahas pertama di sini adalah aliran keluar modal neto. Ketika kita bicara aliran keluar modal neto, itu berarti kita akan mengatakan ada sejumlah dana atau modal yang berpindah dari domestik ke luar negeri, sehingga kita bicara aliran keluar modal neto. Di sini dikatakan istilah aliran keluar modal neto itu merujuk kepada perbedaan, ya. Jadi kita akan membedakan berapa banyak pembelian aset asing oleh warga domestik, ya, dibanding dengan pembelian aset domestik oleh warga asing, ya. Sehingga di poin yang kedua itu dikatakan aliran modal neto itu adalah sama dengan pembelian aset asing oleh warga domestik. Sehingga kita akan ngomong berapa banyak orang Indonesia yang melakukan pembelian aset asing. Kemudian setelah ditotal, kemudian dikurangi dengan pembelian aset domestik oleh warga asing. Kita akan mengatakan berapa banyak sih orang asing yang menguasai aset-aset yang ada di Indonesia. Berapa banyak orang asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Ketika kita berbicara pembelian aset domestik warga asing. Sehingga di sini nanti kita akan punya dua kondisi. Yang pertama kita akan bilang ada kondisi di mana aliran modal neto positif. Ya, aliran modal neto positif. Dikatakan aliran modal neto positif itu adalah ketika warga domestik, ya, membeli lebih banyak aset asing daripada warga asing yang membeli aset domestik.
Jadi yang dikatakan modal neto positif, kita akan mengatakan bahwa ternyata lebih banyak orang Indonesia yang membeli aset-aset yang terdapat di luar negeri daripada orang luar negeri yang membeli aset-aset yang ada di Indonesia. Nah, ketika banyak orang Indonesia yang membeli aset-aset di luar negeri, maka kita akan mengatakan itu merupakan aliran modal neto positif, atau boleh dikatakan berarti banyak modal yang mengalir keluar negara. Ya, artinya banyak uang yang berpindah, tidak ditempatkan di Indonesia, tapi ditempatkan ke negara asing, karena orang Indonesia banyak membeli aset-aset di luar negeri. Nah, kemudian di sini dikatakan ada aliran modal negatif. Nah, ketika kita berbicara aliran modal negatif, maka kita akan mengatakan bahwa warga domestik yang membeli aset asing itu sedikit jumlahnya jika dibandingkan dengan orang asing yang membeli aset yang ada di Indonesia. Nah, sehingga kita akan mengatakan aliran modal negatif ini adalah ketika banyak modal yang masuk ke dalam negara atau ke domestik, atau kita sebut banyak modal asing yang masuk ke Indonesia. Itu yang kita sebut dengan aliran modal neto negatif. Nah, kemudian di sini ada beberapa hal atau ada beberapa variabel yang bisa menyebabkan kapan keluar modal asing neto banyak dan kapan keluar modal asing neto itu menjadi negatif. Kapan keluar modal neto positif dan kapan keluar modal neto negatif, itu diakibatkan oleh 4 hal ini. Yang pertama adalah ketika kita membahas terkait dengan suku bunga real yang dibayarkan pada aset asing. Nah, ketika aset-aset asing itu menjanjikan pengembalian suku bunga yang tinggi daripada pengambilan suku bunga dalam negeri, maka sebagai investor tentu saja kita akan memilih pengembalian suku bunga yang tinggi. Ketika asing itu mampu memberikan suku bunga yang jauh lebih tinggi daripada di dalam negeri, tentu saja nanti kita akan menanamkan dana yang kita punya itu ke luar negeri daripada ke domestik, karena suku bunga real asing itu jauh lebih tinggi, katakanlah seperti itu. Tetapi yang sebaliknya, itu ketika suku bunga yang dibayarkan pada aset domestik itu tinggi. Nah, kalau kita memiliki kelebihan dana, kemudian kita bingung mau ditanam di mana, maka kita akan melihat suku bunga real. Kalau suku bunga real domestik itu lebih tinggi, ya, daripada suku bunga real asingnya, maka ya sudah, kita akan menanamkan modal itu di dalam negeri saja. Sebaliknya juga orang asing itu pasti akan suka menanamkan modal di domestik atau di Indonesia, karena melihat ketika berinvestasi di Indonesia, pengembaliannya atau suku bunga real yang diberikan itu ternyata tinggi. Kemudian yang ketiga, ketika keluar modal neto itu bisa positif atau negatif, itu tergantung dari resiko ekonomi dan politik dalam memegang aset luar negeri. Ketika aset tersebut tidak terlalu beresiko, ya, maka seseorang akan lebih suka memegang aset tersebut. Akan tetapi ketika aset tersebut dikatakan beresiko karena katakanlah negaranya terjadi konflik atau politiknya lagi tidak sehat, maka seseorang enggan untuk menaruh sejumlah modalnya ke negara-negara yang katakanlah resiko ekonomi dan politiknya tinggi. Kemudian yang keempat, di sini ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah itu mampu mempengaruhi kepemilikan asing atas aset domestik. Jadi katakanlah setiap negara itu punya aturan di mana orang asing atau negara asing ketika ingin berinvestasi, katakanlah di Indonesia, Indonesia itu sudah mengatur, pemerintah itu sudah mengatur berapa persen sih yang bisa diinvestasikan. Jadi pemerintah itu punya kebijakan untuk mengatur kepemilikan asing terhadap kekayaan domestik milik Indonesia. Jadi ada 4 variabel yang nantinya berpengaruh
kepada aktivitas keluarnya modal neto. Setelah kita membahas perbedaan antara ekspor neto dan aliran keluar modal neto, di mana kalau kita bicara ekspor neto itu berarti terkait dengan aktivitas barang dan jasa yang diperdagangkan, sedangkan kalau aliran keluar modal neto itu terkait dengan aset ataupun modal yang dimiliki di suatu negara. Kadang bisa banyak atau bisa sedikit, tergantung dari berapa banyak modal yang keluar atau investasi yang dilakukan di luar negeri dan berapa banyak investor asing melakukan investasi di Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas apa persamaan antara ekspor neto dan aliran keluar modal neto. Nah, di sini dijelaskan ekspor neto dan aliran keluar modal neto itu masing-masing mengukur jenis ketidakseimbangan dalam dua pasar ini. Ya, yang pertama kita akan bicara terkait dengan pasar barang, yaitu ekspor neto, karena berkaitan dengan berapa banyak barang yang dilakukan untuk aktivitas ekspor dan berapa banyak barang yang dilakukan untuk aktivitas impor, itu pasar barang. Kemudian yang kedua adalah pasar keuangan atau pasar uang. Ketika kita kaitkan dengan berapa banyak modal yang masuk ke dalam negeri dan berapa banyak modal yang keluar. Kemudian di sini ada yang kita sebut ekspor neto, itu mengukur ketidakseimbangan antara ekspor dan impor. Tadi sudah dijelaskan. Sedangkan aliran modal itu mengukur ketidakpastian jumlah aset atau uang, ya, yang nantinya aset asing yang bisa dibeli oleh warga domestik dan jumlah aset domestik yang bisa dibeli oleh warga asing. Jadi yang satu membahas keseimbangan di pasar uang terkait aktivitas ekspor dan impor. Yang kedua adalah membahas aktivitas di pasar uang terkait tadi investasi yang dilakukan di luar negeri dan investasi yang dilakukan asing ke dalam negeri. Fakta yang penting, ya, fakta penting untuk menyatakan bahwa sebuah ekonomi yang satu keseluruhan, ketidakseimbangan ini harus mengimbangi satu dengan yang lainnya. Sehingga kita akan menyeimbangkan antara aliran modal neto atau yang kita sebut nanti NCO, ya, itu akan selalu sama dengan ekspor neto atau net ekspor. Nah, sehingga kita bisa nulis NCO sama dengan NX, artinya aliran dalam pasar barang, aktivitas ekspor impor itu harus sama dengan aliran di pasar uang, yaitu terkait dengan berapa banyak investasi yang ada di luar negeri, berapa banyak investasi yang ditanamkan di dalam negeri, sehingga kita bisa bilang NCO sama dengan NX. Kemudian di sini ketika ada pertanyaan kapan sebuah negara mengalami surplus perdagangan, seperti dikatakan tadi, surplus perdagangan itu adalah ketika ekspornya, ya, lebih banyak daripada impor. Nah, di situ dikatakan surplus perdagangan itu terjadi ketika menjual lebih banyak barang dan jasa kepada asing daripada kita membeli, ya. Jadi yang dikatakan surplus perdagangan, ekspor lebih besar daripada impor. Artinya kita lebih banyak menjual ke asing daripada kita membeli dari pihak asing. Kemudian apa yang dilakukan untuk mata uang asing yang diterima dari penjualan barang dan jasa luar negeri? Nah, sehingga ketika kita lebih banyak melakukan aktivitas ekspor, maka kita nanti akan banyak menerima devisa. Selanjutnya ketika kita memiliki banyak devisa, kita punya mata uang asing, itu apa yang harus dilakukan agar kondisinya seimbang? Nah, maka yang harus dilakukan adalah mata uang tersebut itu harus digunakan untuk membeli aset asing. Ya. Jadi ketika kita sudah melakukan ekspor, kita sudah banyak ekspor daripada impor, artinya banyak devisa yang masuk ke negara kita akan menjadi kaya. Nah, agar keadaannya menjadi seimbang, karena tadi dikatakan pasar barang itu harus sama dengan pasar uang, maka ketika banyak barang yang kita ekspor,
Nah, itu kan berarti banyak devisa yang masuk. Nah, selanjutnya bagaimana supaya bisa seimbang? Hasil dari penjualan barang-barang ekspor tersebut, maka sudah selayaknya kita juga harus bisa membeli aset-aset luar negeri. Nah, ketika kita melakukan pembelian aset-aset luar negeri, itu kan berarti yang semula banyak devisa di negara kita, akhirnya devisa itu mulai berkurang kembali. Uang yang masuk di Indonesia mulai berkurang kembali karena uang yang masuk itu digunakan kembali untuk membeli aset-aset luar negeri. Nah, sehingga di sini kita akan bilang aktivitas di pasar barang ya yang surplus tadi ya itu bisa diimbangi dengan banyaknya modal yang keluar dari negeri itu. Artinya banyak modal yang keluar itu banyak orang yang membeli aset-aset luar negeri, sehingga nantinya pasar barang itu akan seimbang dengan aktivitas di pasar uang. Nah, kemudian di skema yang selanjutnya, katakanlah ketika saat ini ada kondisi di mana negara itu punya yang namanya defisit perdagangan. Nah, ketika negara itu punya defisit perdagangan, maka kita akan mengatakan bahwa negara tersebut lebih banyak impor daripada ekspor. Sehingga ketika lebih banyak impor daripada ekspor, itu bisa kita katakan orang Indonesia banyak yang membeli barang-barang dari luar negeri daripada menjual ke luar negeri. Itu defisit perdagangan. Nah, bagaimana cara menyeimbangkannya antara pasar barang dan pasar uang supaya seimbang? Nah, ketika ingin menyeimbangkan, ketika tadi ternyata ada defisit perdagangan, maka cara untuk menyeimbangkannya adalah negara itu harus mampu menjual aset ke luar negeri. Nah, ketika Indonesia bisa menjual aset ke luar negeri, artinya banyak modal asing yang nanti bisa masuk ke negara Indonesia. Nah, ketika banyak modal asing yang masuk ke negara Indonesia, maka kita akan bilang keseimbangan ini akan terjadi. Yang semula defisit di aktivitas neraca perdagangan itu akan ditutupi oleh surplus di aktivitas pasar uangnya. Nah, di sini caranya pasar uang dan pasar barang menjaga titik keseimbangannya. Ketika di pasar barang defisit, maka akan ditutupi dengan keseimbangan di pasar uang yang positif. Sebaliknya, ketika di pasar keuangan itu negatif, maka akan ditutupi oleh pasar barang yang positif, sehingga nantinya akan nol, yaitu seimbang. Kemudian di sini kita akan membahas terkait dengan simpanan, kemudian investasi dan hubungannya dengan aliran internasional. Karena sebelumnya ketika kita bicara simpanan atau saving dan investasi itu hanya dilakukan pada perekonomian tertutup. Nah, pada kasus kali ini kita akan melakukan pada perekonomian terbuka, di mana sesudah kita pelajari tadi, ketika kita berbicara perekonomian terbuka, maka kita akan ada aktivitas yang berhubungan dengan negara lain. Nah, sehingga ketika beraktivitas atau berhubungan dengan negara lain, tentu saja saving yang dilakukan sama investasi yang dilakukan itu akan berkaitan dengan aktivitas aliran internasional. Kita akan mereview kembali terkait dengan total pengeluaran agregat. Ya. Ketika kita berbicara perekonomian terbuka, maka kita akan mengatakan output barang yang dihasilkan pada perekonomian terbuka itu pasti akan dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama adalah oleh aktivitas konsumsi, kemudian oleh aktivitas investasi, pengeluaran pemerintah, serta net ekspor. Nah, dari persamaan identitas ini ya, kita bisa turunkan atau kita bisa rubah persamaannya, di mana aktivitas konsumsi, kemudian aktivitas pengeluaran pemerintah bisa kita pindah ke ruas kiri. Ya, ketika kita pindah ke ruas kiri itu
kita akan menemukan bahwa Y min C min G sama dengan I plus NX. Ya. Kemudian Y min C min G itu bisa kita simbolkan dengan saving. Kenapa kita bisa simbolkan dengan saving? Karena kita bisa mengatakan ya, pengeluaran atau pendapatan yang dipunya oleh seseorang atau suatu negara itu tentu nanti pasti dihabiskan ya, pasti dihabiskan untuk aktivitas konsumsi. Nah, selain pendapatan atau pengeluaran seseorang atau di suatu negara itu dihabiskan untuk konsumsi, maka pendapatan yang dipunya itu juga dihabiskan atau digunakan untuk membayar pajak. Dalam hal ini kita simpulkan dengan pengeluaran pemerintah. Nah, setelah pendapatan yang kita punya itu dihabiskan untuk konsumsi dan membayar kewajiban berupa pajak, tentu ada sisa. Nah, sisa itu yang kita sebut dengan S. Sehingga di sini kita bisa katakan Y min C min G itu sama dengan S atau saving atau tabungan. Nah, tabungan ini sama dengan ketika kita bicara perekonomian terbuka, tabungan ini akan sama dengan investasi dan net ekspor. Sehingga ketika kita bicara tabungan, maka kita akan mengatakan tabungan pada perekonomian terbuka itu ketika kita tanyakan berapa besar tabungan pada perekonomian terbuka, kita bisa menjumlahkan berapa total investasi yang sudah dilakukan ditambah dengan berapa banyak jumlah modal yang keluar. Nah, ketika itu dijumlah, maka kita akan mendapatkan saving yang terdapat di suatu negara pada perekonomian terbuka. Nah, persamaan terakhir ini yang S sama dengan I plus NCO itu adalah persamaan yang menunjukkan simpanan suatu negara, ya, simpanan di suatu negara yang kita simbolkan dengan S ini harus sama dengan investasi domestik plus aliran keluar neto. Berarti simpanan yang ada di suatu negara itu harus dilihat berapa banyak orang asing yang melakukan investasi di negara kita plus ditambah dengan berapa banyak orang Indonesia yang melakukan investasi ke luar negeri. Nah, ketika itu total investasinya dijumlah, maka itu akan sama dengan saving. Ketika warga negara domestik itu menyimpan pendapatannya untuk masa depan, ya, pendapatan tersebut dapat digunakan untuk membiayai akumulasi modal domestik atau dapat digunakan untuk membiayai pembelian modal asing. Ya, jadi di sini sudah sangat jelas bahwa ketika kita ingin mengetahui berapa banyak total tabungan katakanlah yang ada di Indonesia, maka kita bisa menjumlahkan berapa banyak sih investasi yang ada di Indonesia. Baik investasi yang dilakukan oleh orang asing ke Indonesia atau kita sebut dengan I, bisa juga investasi yang dilakukan oleh orang Indonesia ke asing atau yang kita sebut dengan NCO. Kemudian di sini kita punya tabel yang bisa menyederhanakan penjelasan yang dari beberapa slide yang di atas. Ketika kita berbicara terkait defisit perdagangan itu yang seperti apa, maka di sini kita punya beberapa kriteria. Yang pertama, ketika kita berbicara defisit perdagangan, maka kita akan bilang ya berarti ekspornya itu jauh lebih kecil daripada impor. Kemudian ketika defisit perdagangan selain berbicara ekspor lebih kecil daripada impor, kita bisa tentukan yang kedua yaitu ketika kita bicara ekspor neto. Ketika ekspor neto itu nilainya lebih kecil daripada 0 atau ekspor netonya negatif, maka itu menunjukkan defisit perdagangan. Kemudian defisit perdagangan itu bisa disimbolkan adalah ketika kita punya persamaan identitas. Ketika Y itu ketika dijumlahkan atau hasilnya Y itu kurang dari C plus I plus G, ya, maka bisa dikatakan defisit perdagangan. Kemudian cara yang keempat, defisit perdagangan juga bisa disimbolkan ketika
ternyata simpanan yang ada di negara kita itu ketika dijumlahkan jauh lebih kecil daripada total investasi. Dan yang terakhir, aliran keluar modal neto, ya, aliran modal keluar neto itu ketika dijumlahkan ternyata hasilnya adalah negatif atau kurang dari nol. Itu adalah kriteria defisit perdagangan. Sedangkan ketika kita berbicara surplus, maka kebalikannya. Ekspor lebih besar daripada impor, kemudian jumlah ekspor neto lebih besar dari nol, Y-nya lebih besar dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, kemudian savingnya lebih besar daripada investasi, dan yang kelima itu adalah ketika aliran modal neto, artinya orang Indonesia yang membeli atau menginvestasikan modalnya ke luar negeri itu lebih dari nol, artinya banyak orang Indonesia yang melakukan investasi ke negara-negara asing. Itu yang kita sebut dengan surplus perdagangan. Kalau perdagangan seimbang, maka kita akan mengatakan semuanya seimbang. Ekspor sama dengan impor, ekspor neto sama dengan nol, Y sama dengan C plus I plus G, simpanan investasi sama dengan nol, aliran keluar modal sama dengan nol. Ini adalah tabel yang menggambarkan secara sederhana atau meringkas secara sederhana penjelasan-penjelasan di awal slide tadi. Kemudian di sini ada yang kita sebut harga untuk transaksi internasional, nilai tukar real dan nominal. Kenapa perlu kita bahas ini? Karena ketika kita berbicara perdagangan internasional, ya, berhubungan dengan negara-negara asing, jelas ada mata uang yang berbeda. Katakanlah kita melakukan aktivitas perdagangan internasional dengan Inggris. Jelas ketika kita berbicara Inggris, maka mata uangnya akan menggunakan pound sterling. Ketika kita berbicara Indonesia, maka kita akan menggunakan mata uang rupiah. Nah, ketika mata uang ini berbeda, tentu saja perdagangan tidak akan bisa terjadi. Maka harus ada indikator, harus ada standar yang nantinya bisa mengkonversi antara rupiah dengan dolar atau sebaliknya, dolar dikonversi dengan rupiah. Maka dari itu, harga untuk transaksi internasional yaitu terkait dengan nilai tukar real dan nominal itu perlu kita bahas agar aktivitas perdagangan internasional, aktivitas perekonomian terbuka bisa berjalan dengan lancar. Yang perlu kita bahas di sini adalah yang pertama, kita akan menerangkan atau kita akan mempelajari terkait dengan nilai tukar nominal. Apa itu nilai tukar nominal? Di sini dikatakan nilai tukar nominal itu adalah nilai di mana seseorang dapat memperdagangkan mata uang satu negara untuk mata uang negara lainnya. Itu adalah nilai tukar nominal. Bagaimana penjelasannya? Katakanlah ketika kita punya $1, kemudian kita ingin menukarkan dengan rupiah, katakanlah $1 dihargai Rp15, maka itu yang kita sebut nilai tukar nominal. Atau sebaliknya, kita punya uang 15.000, kemudian ketika kita ke Amerika Serikat, katakanlah uang 15.000 kita itu dihargai dengan $1. Artinya kan kita menukar rupiah dengan dolar atau sebaliknya, dolar ditukar dengan rupiah. Itu yang kita sebut dengan nilai tukar nominal. Berarti ketika kita bicara nilai tukar nominal, kita akan membandingkan dua mata uang yang berbeda. Nah, ketika membandingkan dua mata uang yang berbeda, tentu saja kita nanti akan mendapatkan dua kategori. Ada mata uang yang kita anggap kuat dan ada mata uang yang kita anggap lemah. Nah, mata uang yang kita anggap kuat itu yang kita sebut dengan apresiasi. Nah, di sini dikatakan apresiasi merupakan peningkatan dalam nilai uang, ya, peningkatan dalam nilai mata uang yang diukur dengan nilai mata uang asing yang dapat dibeli. Nah, jadi apresiasi ini adalah penguatan mata uang terhadap mata uang lainnya. Contohnya seperti apa? Katakanlah sekarang, ya, hari ini untuk mendapatkan $1 kita harus mengeluarkan uang sebanyak
15.000. Kemudian besok ketika kita ingin mendapatkan $1, kita cukup mengeluarkan uang 5.000. Nah, ketika dalam kondisi ini, maka kita akan mengatakan mata uang rupiah itu terapresiasi terhadap mata uang dolar, di mana bisa kita katakan nilai atau kekuatan rupiah terhadap dolar itu meningkat. Karena sebelumnya untuk mendapatkan $1 kita butuh uang 15.000. Tapi besok untuk mendapatkan $1 kita tidak perlu mengeluarkan uang sebanyak 15.000, tapi cukup mengeluarkan uang sebanyak 5.000. Ini menunjukkan berarti nilai uang rupiah mengalami penguatan. Kemudian di situ ada istilahnya selain apresiasi itu adalah depresiasi. Depresiasi itu adalah kebalikan dari apresiasi, di mana terjadi penurunan nilai mata uang terhadap mata uang lainnya. Nah, kalau tadi kita contohkan yang mengalami apresiasi adalah rupiah, sedangkan yang terdepresiasi siapa? Yang terdepresiasi adalah dolar. Karena sebelumnya dolar itu punya kekuatan, katakanlah $1 itu harganya 15.000, tapi besok $1 harganya cuma 5.000. Berarti kekuatan dolar terhadap rupiah mengalami penurunan. Ya, ketika mengalami penurunan, maka itu yang kita sebut depresiasi. Kemudian di sini yang keempat itu ada nilai tukar real, ya. Nilai tukar real itu seperti apa? Di sini adalah nilai tukar di mana seseorang dapat memperdagangkan barang dan jasa suatu negara untuk barang dan jasa lainnya. Apa bedanya dengan nilai tukar nominal? Kalau nilai tukar nominal itu membandingkan mata uang satu dengan mata uang lainnya. Ada kalanya mata uangnya terapresiasi atau ada kalanya mata uangnya terdepresiasi. Tetapi ketika kita bicara nilai tukar real, ya, kita akan membandingkan barang di negara satu dengan barang di negara lainnya. Yang satu dibandingkan dengan mata uang, yang nilai tukar real dibandingkan dengan barang. Ya. Yang dipakai di aktivitas perekonomian itu lebih banyak yang mana? Maka kita akan mengatakan nilai tukar real itu biasanya lebih banyak digunakan karena katakanlah ketika Anda ingin berlibur, katakanlah Anda dikasih pilihan ingin berlibur ke Jepang atau ingin berlibur ke Amerika Serikat. Tentu pertanyaan itu akan Anda Anda akan tanyakan balik dengan pertanyaan seperti ini. Ketika saya diminta untuk menentukan destinasi liburan saya, tentu saya akan memilih mana liburan yang menawarkan harga paling murah. Ketika Anda berbicara seperti itu, berarti nilai tukar yang dipakai adalah nilai tukar real, di mana kemampuan uang Anda untuk mendapatkan barang atau jasa yang Anda inginkan. Semakin kuat nilai mata uang yang Anda pegang, berarti semakin banyak barang dan jasa yang bisa Anda miliki. Itu yang kita sebut dengan nilai tukar real, ya. Tapi semakin semakin turun nilai mata uang Anda yang kita sebut depresiasi tadi, maka semakin sedikit barang dan jasa yang bisa kita miliki. Itu ketika kita bicara nilai tukar real. Kemudian di sini ada depresiasi dan apresiasi, ya. Kita akan coba hubungkan, ya. Apa dampak depresiasi dan apresiasi terhadap aktivitas ekspor dan impor? Di situ dikatakan ketika terjadi depresiasi atau penurunan, ya, kita contohkan Indonesia, katakanlah rupiah. Ketika rupiah itu nilainya turun, ya, apa dampaknya? Ketika nilai rupiah turun, itu berarti barang-barang yang ada di Indonesia itu akan terkesan murah bagi warga domestik atau bagi warga negara asing. Nah, ketika konsumen baik domestik ataupun asing itu menganggap barang Indonesia murah,
karena ada depresiasi atau penurunan nilai, maka secara otomatis barang-barang domestik itu akan diserbu oleh konsumen asing ataupun domestik. Nah, ketika banyak konsumen asing membeli barang-barang Indonesia, maka tentu saja ekspor negara Indonesia itu pasti akan meningkat dan impornya pasti turun. Kenapa impornya turun? Karena kekuatan rupiah itu melemah. Ketika kekuatan rupiah itu melemah, maka kita akan mengatakan kita sebagai warga negara Indonesia untuk membeli barang-barang luar negeri pasti akan terlihat lebih mahal. Nah, kalau barang-barang luar negeri lebih mahal, tentu saja kita akan mengurangi aktivitas membeli barang luar negeri, sehingga impor akan menjadi turun. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan ketika mata uang rupiah itu melemah atau terjadi depresiasi, maka seharusnya aktivitas ekspor negara Indonesia itu menguat, sedangkan aktivitas impor itu akan melemah. Sebaliknya, ketika negara tersebut mengalami apresiasi atau peningkatan nilai tukar. Nah, kita contohkan lagi Indonesia, katakanlah mata uang Indonesia itu menguat. Ketika mata uang Indonesia itu menguat, ya, tentu saja kita akan melihat barang-barang luar negeri itu akan jauh lebih murah. Nah, ketika kita melihat barang-barang luar negeri itu jauh lebih murah, tentu saja tingkat konsumsi kita terhadap barang-barang luar negeri itu akan semakin banyak. Ya, ketika kita mengkonsumsi barang-barang luar negeri semakin banyak, maka kita akan mengatakan impor Indonesia akan meningkat drastis. Sedangkan ekspornya akan turun. Kenapa? Karena ketika mata uang rupiah kita itu menguat, maka barang-barang dalam negeri itu akan terkesan lebih mahal bagi orang-orang luar negeri. Nah, ketika barang-barang dalam negeri terkesan lebih mahal, maka orang-orang luar negeri pasti akan mengurangi membeli barang buatan Indonesia. Sehingga ekspor Indonesia itu akan mengalami penurunan. Nah, itu yang ketika kita berusaha menggabungkan antara depresiasi dan apresiasi terhadap aktivitas ekspor impor pada perekonomian terbuka. Demikian materi kali ini terkait dengan perekonomian terbuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.